Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, kami tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat serta gembira sampai keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun ternonton video reaction di channel Lilia Pictures ni, sudah untuk menekan tombol subscribe dan loceng yang gratis itu guys, tanda dukungan kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi dan berita terkini di mana dikatakan RI akan memperkuatkan wilayah Morotai dengan dermaga kapal laut dan juga landasan udara. Bang penasaran ingin tahu? Seperti biasa, don't follow Bang Li. Kita tonton video ini. Let's go. Wilayah Morotai akan diperkuat dengan dermaga kapal perang dan landasan udara. Wow, itu dia. Hanut juga lah ya. Hey, hola Indomax Indo Magazine Malaysia puji Oke, RI. lanjut lagi dua kabar apa itu? yang ini semakin menyala bosku. Ya. Jadi setelah kemarin Menhan Safri datang ke Pulau Morotai, salah satu pulau terluar dan strategis Indonesia, kini muncul lagi kabar bahwa Morotai bakal dijadikan kawasan pertahanan baru Itu Indonesia. duduknya Morotai Di mana ya, katanya dermaga atau pangkalan kapal perang Indonesia akan dibangun di sana. Bahkan Mantap. landasan udara mau diperbesar dan Ya. juga dibuat industri-industri maritim baru di Pulau Morotai, bos. Dan bukan kaleng-kaleng, katanya nanti akan Keren. ada 4 militer negara asing yang bakal diundang ke Pulau Morotai. Nah, Wow. lantas apa sajakah rencananya dan apa saja yang mau 4 ya, dibuat negara di asing. Morotai? Setelah ini kita Kolaborasi bangun kupas, Morotai. bosku. Kemudian nanti kabar kedua datang dari tetangga kesayangan kalian, yaitu siapa lagi kalau bukan jiran Malaysia Ya. yang kini tiba-tiba memuji salah satu program andalan kita Indonesia, bos. Ya. Yaitu mereka memuji program B35 kita yang katanya akan membantu menyelamatkan dunia dari bencana. Nah, B35. lantas mengapa mereka Penting, mengatakan seperti itu? biodiesel ini ya. Bagaimanakah pernyataan lengkapnya? Dan apakah rencana Malaysia dengan program B35 Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cus, marilah. Mari kita telaah berita lengkapnya Marilah. Waduh. satu, bos. Mari kita lihat satu persatu. Oke, kabar pertama datang dari Morotai, bos. Ya, di mana Yaitu Pulau sebuah Morotai pulau ini? terluar strategis yang langsung menghadap ke laut lepas ke arah Filipina dan juga Samudra Oh, Pasifik. situ, Jadi ya. mengutip dari Antara Paling jauh, News, Kemenhan, Kementerian Pertahanan pun kini dikabarkan siap berkolaborasi Lokasi dengan pertahanan. KKP, bos, Ya, mantap. yaitu Kementerian Kelautan KKP. dan Perikanan, untuk membangun Morotai menjadi kawasan pertahanan sekaligus perikanan di Indonesia Timur pada tahun Morotai. depan, tahun 2025. Oh. Menteri KKP yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono pun mengatakan bahwa Morotai sebagai kawasan sejarah Morotai. peninggalan Perang Dunia Kedua Oh. memiliki lokasi yang strategis Sibisu. untuk dibangun sebagai kawasan pertahanan sekaligus industri Peninggalan perikanan. Perang Dunia Tak Kedua. main-main, Sejarah mereka itu. pun katanya akan membangun pelebaran landasan udara dan juga pelebaran dermaga untuk sandar kapal-kapal perang. Oh. Bahkan mau dijadikan tempat latihan militer bersama dengan negara-negara sahabat, bos. Dan Canggih. mantapnya, rencana ini pun bakal dikolaborasikan dengan pembangunan industri perikanan melalui blueprint yang akan dibuat oleh KKP. Sehingga dengan demikian, katanya ekspor hasil perikanan dari Banyak, Morotai ke Jepang sebagai pasar terbesar ikan tuna pun bakal Ikan jadi lebih tuna. mudah. Nah, mantap Jos nih. Mantap. Kemudian, Ikan tuna selain itu banyak, Bapak ya, Menhan Safri juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pertahanan di Morotai akan dimulai dengan memanfaatkan 3 landasan milik Angkatan Udara, yang mana Sudah ada salah ya. satunya nanti akan dibuat untuk komersial. Sedangkan 2 landasan untuk training area pertahanan, ujarnya. Komersial juga ada ya. Kemudian tak cuma itu, Komersial. bos. Pihaknya juga akan membuat dermaga di Daruba, yaitu di selatan Pulau Wow. Morotai, untuk bersandarnya kapal-kapal perang. Di mana rencananya latihan bersama negara Sinto Jepang, negeri Kangguru Australia dan Filipina akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Mantap, Jos. Jepang, Australia, dan Morotai Filipina ya. bakal jadi basis pertahanan masa depan NKRI ini, bos. Keren. Pertanyaannya, mengapa Morotai? Ya, alasan utamanya adalah karena Morotai sangat strategis, bos. Iya. Selain itu penduduknya pun tidak banyak. Kemudian,
Jika ada armada-armada yang datang dari Betul, ya. wilayah Pasifik, bisa dibendung dari Pulau Morotai. Morotai dulu Kemudian yang selain itu dari menyambut. Morotai dengan pesawat tempur, kita pun dapat dengan mudah menjangkau wilayah-wilayah terdekat lain seperti Papua, Sulawesi, hingga Kalimantan. Bahkan menjangkau negara Filipina, bos. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng nih. Cukup Oke, strategik lanjut ya. kabar kedua. Oke. Baru-baru ini tetangga kesayangan kalian, yaitu siapa lagi kalau bukan Ya, jiran saya. Malaysia, ternyata telah mengapresiasi alias memuji kita Indonesia, bos, Oh. terkait program bahan bakar ramah lingkungan dari kelapa sawit, yaitu B35. B35. Nah, loh, ada apa nih? Kok tiba-tiba memuji, ya kan? Apakah ada rencana bersama mau melawan jegalan negara asing? Iya, Atau benar. mau minta bagi teknologinya nih, bos? Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, apresiasi ini pun ternyata datang dari pemerintahan Malaysia kepada Indonesia, bos. Bantu Karena selamatkan keberhasilan dunia. program Biodiesel 35 Indonesia atau bahan bakar campuran solar dengan kelapa sawit sebanyak 35% B40. yang berhasil diuji coba oleh Indonesia. Hal ini pun disampaikan dengan mantap oleh pemerintah Malaysia dalam Ministerial Meeting of Council of Yep. Palm Oil Producing Countries atau CPOPC ke-12. Untuk negara penghasil Di mana sawit dunia. pemerintah Malaysia menganggap program itu berhasil Ya. menghemat pengeluaran emisi karbon dari bahan bakar minyak yang selama ini memperburuk perubahan iklim dunia. Benar. Menteri Perdagangan dan Komoditi Malaysia yaitu Datuk Johari Abdul Ghani di Jakarta pada Jumat 29 November Datuk Jo, 2024 kemarin Ghani. mengatakan bahwa karenanya penggunaan biodiesel ini pun mesti diterima oleh dunia melalui palm oil karena dia telah menekan banyak carbon Carbon emission. emission. Ya. Ujar beliau. Nah, mantap jos nih, bos. Bersih Malaysia ya. pun kini bahkan sampai meminta dunia menerima dan menggunakan bahan bakar sawit buatan Indonesia karena berhasil menekan banyak emisi karbon. Nah, pertanyaannya kini, bos. Biodiesel. Lantas, apakah rencana Malaysia dan Indonesia sebenarnya terkait produk kelapa sawit ini? Ya, Malaysia juga ada banyak ladang kelapa sawit ya. Mungkin bisa bekerja sama. Oke, seperti yang kalian tahu, Malaysia dan Indonesia kini adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, bos. Banyak masyarakat Malaysia Indonesia yang bergantung pada industri ini, bahkan Mimin pun juga ikut nanam sawit nih. Oh, Tapi Mimin Mimin. nggak nebang hutan, ya. Mimin ada ladang sawit. Nah, kini Mantap. kabarnya Indonesia dan Malaysia pun telah sepakat untuk memperkuat kolaborasi selama 1 tahun ke depan. Oh, Dan hal itu katanya adalah kolaborasi, sebagai bentuk guys. sinergi antar negara dalam menghadapi tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit ini ke depannya, bos. Iya. Di mana salah satunya adalah jegalan Uni Eropa yang ternyata Nah. kini masih menghantui Indonesia dan Malaysia. Eropa nggak mau support, nggak mau mantap nih. dukung kelapa Dua sawit negara ya. tetangga abang adik kini bersatu melawan kekuatan besar jegalan Uni Eropa. Ini Eropa. Indo-Malaysia pun kini sepakat untuk terus melawan kampanye hitam negara-negara Eropa terhadap komoditas sawit, di mana Eropa menentang produk sawit melalui rancangan penerbitan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Wah, Pemerintah ini RI apa? dan Malaysia pun kini lanjut berkomitmen Nggak untuk pikir. terus melawan kampanye hitam itu melalui perpanjangan pembentukan gugus tugas ad hoc atau ad hoc Mantap. Joint Task Force. Oh, Bapak Erlangga pun mengatakan bahwa yang Menko menjadi masalah Perekonomian. EUDR atau EUDR hingga saat ini pun adalah Uni Eropa sendiri masih kebingungan dalam menetapkan instrumen standarisasi keberlanjutan produk Iya. kelapa sawit. Baik Baik ISPO, ISPO, MSPO, MSPO, hingga RSPO, RSPO. katanya tidak mereka akui hingga kini, bos. Oh, waduh. Maka melalui Joint Task Force ini, Mm-mm. CPOPC akan mendesak Uni Eropa untuk mengakui satu standar keberlanjutan sawit supaya bisa diterima dunia. Iya, benar. Selain itu, katanya Uni Eropa juga secara terang-terangan nih, bos, meminta data lokasi produsen sawit ke Indonesia dan Malaysia. Namun Wah, bagi kedua kenapa ya? negara, data itu pun menjadi privasi yang Nah. tidak bisa dibagikan. Sulit itu, guys. Adapun Rahasia. niat Uni Eropa untuk mendapat akses lokasi produsen sawit adalah untuk mengetahui lahan deforestasi dan degradasi hutan karena Ya. penanaman perkebunan kelapa sawit. Dan Apa yang Indonesia EU mau? Malaysia pun
menolak pemberian data lokasi ini. Apa Karena yang itu adalah mereka mau? privasi Indonesia. Malaysia, bos. Mau data Enak lokasi. aja lu minta data, ya kan? Iya. Selain itu, jika kita memberi data semua lokasi, bisa Hei, saja geram, nih, Bang bos, Lee. mereka membuat aturan-aturan baru yang bersifat menghambat pergerakan kelapa sawit Indonesia Malaysia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tapi Demi kita Indonesia masih ada tangguh, salam Indomax. Asia dan Indo Asia. make it sense. Indonesian. Terima kasih Indonesian. Gimana guys, dua berita itu tadi. Wilayah Morotai diperkuat dan dijadikan pulau pertahanan Indonesia. Mantap. Ada kolaborasi juga nanti. Akan diperbesarkan dermaga kapal laut. Diperluaskan lagi landasan udara. Diperketatkan lagi pertahanan udara Hanud. Dan dijadikan tempat latihan. Latihan bersama, peperangan ataupun militer ya. Dan menghala ke lautan lepas yang bisa menangkis serangan dari lautan Pasifik, Filipina, bahkan sampai ke Kalimantan guys. Tapi bukan sama Malaysia ya, bukan perang sama Malaysia ya. Itulah tadi Morotai. Bang ni baru tahu ya, Pulau Morotai, baru pertama kali mendengar Pulau Morotai ini. Rupanya pulau peninggalan Perang Dunia Kedua. Mungkin dulu banyak peninggalan alutsista, amunisi, mungkin ada juga harta karun. Siapa yang tahu? Hanya teman-teman dari Indonesia yang tahu. Jadi Pulau Morotai ini satu cadangan yang baik daripada Kemenhan Indonesia dan juga ya perikanan Indonesia. Berita yang kedua, B35 biodiesel kelapa sawit Malaysia dan Indonesia gandeng bahu, gandeng tenaga, kerjasama, kolaborasi untuk menentang dan ingin meyakinkan Uni Eropah mengenai kehebatan kelapa sawit hingga bisa dijadikan sebagai bahan bakar yang beremisi rendah, low carbon. Jadi Uni Eropah enggak bisa menerimanya kerana mereka masih mau menekan pasaran kelapa sawit. Kerana mereka tahu Malaysia dan Indonesia adalah pengusaha kelapa sawit terbesar dunia. Mengapa mereka mau support, memberikan keuntungan yang lumayan kepada negara Asia seperti kita ini? Tapi itulah satu persefahaman dan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia ingin fight ataupun ingin memperjuangkan kebenaran dan kehebatan minyak kelapa sawit. Semoga menjadi kejayaan. Kita ada Rusia, kita ada Asia Timur, kita ada China, Tiongkok yang masih lagi memerlukan minyak kelapa sawit. Tapi Uni Eropah kita harap akan dapat sesuatu yang positif akan datang. Sama-sama kita doakan. Okey guys, sampai sini dulu video reaction kali ini. Untuk tontonan teman-teman, terima kasih kerana sudah menonton. Seperti biasa, jika teman-teman memiliki sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share dalam komen. Kita bincang yang bahas dan positif, gak ada salahnya. Sehingga itu, jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.